Abraham bahwa apa yang saya ciptakan ini tidak akan semua habis. Karena itu Allah menyelamatkan Nuh dan keluarga sampai dengan hari ini kita semua ada. Itu karena kasih. Tidak ada yang lain, hanya karena kasih. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tindakan kasih itu bekerja dalam dua sisi. Yang pertama, kasih itu datang untuk mempersatukan kita manusia dengan Tuhan. Yang kedua, melalui kasih itu kita boleh bersatu dengan sesama kita. Kalau bicara tentang kasih, minta maaf saya akan bahasa yang mungkin asing. Dalam bahasa Yunani itu ada 4 jenis kasih. Jadi kasih yang pertama itu adalah philia. Kasih estorge. Estorge itu berbicara tentang hubungan antara suami, istri, anak. Itu kasih estorge. Jadi oleh karena ada kasih estorge sehingga suami istri dengan anak-anak itu hidup di dalam satu rumah, mereka saling mengasihi. Yang kedua itu kasih philia. Philia itu berbicara tentang antara sahabat dengan sahabat. Jadi saya punya sahabat, saya punya teman, karena saya memiliki kasih philia, makanya saya mengasihi saya punya teman dan sahabat. Yang ketiga kasih eros. Kasih eros itu bicara tentang lawan jenis. Jadi Bapak Ibu yang sudah menikah, karena sudah memiliki kasih eros, akhirnya Anda suka dengan mungkin pas suami Anda, istri Anda. Nah, itu timbul di dalam hati, maka Anda suka dan sudah menikah. Yang belum juga pasti punya kasih itu. Dan sudah suka sama perempuan atau laki-laki, suatu saat akan menikah. Itu memiliki kasih eros. Tetapi kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape. Kasih agape itu tanpa balas. Kasih agape itu tanpa syarat. Artinya tidak ada sesuatu yang kita minta kepada Tuhan sehingga Tuhan kasih itu. Tidak. Tetapi kasih Tuhan itu cuma-cuma. Bukan percuma ya. Jangan kita mempercumakan kasih itu. Tetapi kasih yang diberikan secara cuma-cuma itu kita harus memilikinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Allah mengasihi kita bukan karena kasih eros, bukan karena kasih philia, bukan karena kasih estorge, tetapi kasih agape. Secara cuma-cuma Dia memberikan. Mengapa kasih itu diberikan kepada kita manusia? Supaya kita menjadi satu. Supaya kita menjadi satu. Yesus memperkenalkan dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi bahwa aku berdoa untuk mereka supaya mereka menjadi satu. Seperti engkau mengasihi aku mengasihi engkau dan kita mengasihi mereka. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu, tapi pekerjaan mereka masing-masing. Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Yesus sebagai penyelamat manusia. Tetapi Roh Kudus sedang bekerja di dalam setiap hati kita masing-masing. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu memiliki kasih. Dan kasih itu adalah kasih yang satu. 3 pribadi tetapi satu di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kasih itu tidak ada di dalam dunia ini, maka tidak mungkin kita percaya Tuhan. Kalau kasih itu tidak mungkin ada di dalam dunia, maka tidak mungkin kita mengenal Allah itu siapa. Dalam doa Yesus berdoa supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mengenal Allah sebagai Allah yang benar. Bukan Allah yang main-main ya. Allah di dunia ini banyak.
ala pohon, ala batu, ala sungai, pokoknya semua alam yang ada di dunia ini, manusia menjadikan itu sebagai Allah atau sebagai Tuhan dan mereka menyembah. Tetapi Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah, Allah yang benar. Jadi Allah yang benar itu yang mempersatukan kita di dalam kasih melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak ada kasih, maka Yesus tidak mungkin datang ke dalam dunia ini. Tetapi karena ada kasih di dalam Tuhan, maka Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mempersatukan. Jadi melalui kasih kita boleh memuliakan Tuhan. Melalui kasih kita boleh kenal Tuhan. Melalui kasih kita boleh bersatu, dipertemukan kembali dengan Allah. Kalau tidak ada kasih, tidak mungkin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, dulunya kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan. Dosa membuat kita sudah jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada hal-hal yang membuat kita senang. Tetapi melalui kasih Tuhan, kita boleh senyum, kita boleh sukacita, kita boleh senang, kita boleh bahagia. Itu semua karena kasih yang sudah mempersatukan. Jadi kasih Tuhan itu dia tidak memandang status, dia tidak memandang siapa tinggi rendahnya kita, tetapi kasih Tuhan itu secara menyeluruh. Artinya pejabat yang menengah, yang orang miskin sekalipun, kita semua dikasih oleh Tuhan. Manusia mereka membenci kita, mereka menjauhkan kita dari kelompok mereka, tidak apa-apa. Tetapi jangan kasih Tuhan yang tinggalkan kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi yang pertama, kasih itu bertindak supaya kita dengan Allah bisa menjadi satu. Dulunya kita tidak kenal Tuhan, tetapi melalui kasih kita bisa kenal Tuhan. Dulunya kita jauh dari Tuhan, tetapi melalui kasih kita sudah menjadi dekat dengan Tuhan. Dulunya kita bukan menjadi anak-anak Tuhan, tetapi melalui kasih kita dijadikan sebagai anak-anak Tuhan. Itu luar biasa sekali. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang pertama, Allah mempersatukan kita dengan dirinya. Yang kedua, melalui kasih itu kita semua yang ada di bumi ini dipersatukan. Dalam keluarga itu begini,